Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang mulia, marilah ikuti pengajian di Masjid At-Taufik Lembah Hijau Lipa Cikarang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, bersama Ustadz Hasan Basri Al-Bantani. Al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu qayyid suyudaka bil hibalil wasiqati. Imam Syafi'i bilang begitu. Ilmu ini seperti binatang buruan, binatang liar, tapi buruan. Rusa, ya apalagi kira-kira Pak? Ayam hutan. Bapak pernah nangkep ayam hutan nggak Pak? Bukan ayam kampung ya. Yang tahu ayam hutan sama kampung beda banget. Ya, saya tahu cerita begini karena saya ngalamin waktu saya keluar di NTT tahun 2011. Ya, tahun 2011 itu di Maumere, di namanya Manggarai Timur Pak, bukan di Jakarta, di Maumere di NTT. Tahu saya Maumere. Kita dikasih rute, ya karena kita 4 bulan jalan kaki, dikasih rute. Itu berjalan dari jam 10 pagi, jam 9 pagi Pak. Untuk sampai ke rute sana kami jalan kaki, nyampe sana jam 10 malam jalan kaki. 10 malam. Kok nggak istirahat Pak Ustaz? Kita nggak istirahat karena kita ngeliatin hutan. Ngeliatin hutan. Ya. Nah, saya masih ingat perjalanan itu melewati 11 sungai. Nah, ketika kita lapar gimana? Bengong kita kan gak ada warteg Pak di hutan. Betul nggak? Satu sisi juga dulu karena kita kurang berbekalan. Kata orang situ, kata orang suaminya, Ustaz kita ini banyak sini katanya ayam hutan. Wah bener itu Pak, nemu tapi nggak ketangkep-tangkep hese Pak. Masya Allah Robi. Dia naik Pak dahan-dahan ke atas, beda kalau ayam kampung biasa aja, itu naik kanan, kencang. Itu ayam hutan begitu. Saya mikir aja. Nah benar kata Imam Syafi'i. Al-ilmu saydun, ilmu itu seperti binatang buruan katanya, susah banget ditangkapnya, betul kan? Karena binatang liar ya. Nangkep rusa, nangkep apa susah. Wal kitabatu qayduhu. Jadi ilmu itu seperti binatang apa tadi Pak? Binatang buruan, susah ditangkap. Wal kitabatu qayduhu, sementara tulisan Bapak tuh, tulisan di pulpen, buku di tulisan. Wal kitabatu qayduhu, sementara tulisan qayduhu itu seperti pengikatnya. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah, maka ikatlah itu binatang buruan setelah kau dapat dengan ikatan yang kuat. Ngerti kan? Bapak susah payah ngejar-ngejar tuh ayam. Bapak susah payah tuh ngejar-ngejar tuh buruan. Udah ketangkep, buru-buru diikat katanya. Supaya nggak lari lagi, supaya nggak hilang lagi. Sama seperti Bapak ngaji, Pak, orang ngaji itu nggak instan langsung paham. Orang ngaji kadang-kadang butuh proses. Ini Ustaz ngomong apa ya? Ustaz ngomong apa Ustaz? Saya mau nanya nih. Itu karena saking susahnya dapat ilmu tuh begitu Pak. Nanya lagi. Jadi ilmu itu seperti mencari buruan. Susah banget. Udah paham Pak? Belum Ustaz. Kalau ulangi lagi, saya jelasin lagi dah. Setelah 2-3 kali nanya baru paham. Udah paham? Oh iya paham Pak. Setelah paham dicatat. Betul? Dicatat, ditulis, direkod, dicatat. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah, maka tulislah ilmu yang didapat bil hibalil wasiqah dengan tulisan yang jelas, ikatan yang kuat. Maksudnya kalau dapat ilmu tulisan yang bagus. Supaya apa? Supaya hari ini kita susah dapat ilmu, masih bisa kita nikmati besok. Saya tahu Pak, ya. Mohon maaf nih, usia kita kan usia uzur nih, betul Pak? Ingatan kita udah mulai berkurang. Betul? Betul Pak ini Pak? Iya. Usia kita udah mulai nambah nih. Otomatis ingatan kita sudah mulai berkurang. Saya bilang tadi, kalau anak-anak dengar dikit hafal, kuat dia hafalnya. Tapi kalau Bapak, apa nanti keluar dari majelis nih, habis isyraq lupa lagi biasanya. Lupa lagi habis isyraq tuh.
Nah, supaya tidak hilang ingatan, apa yang kita ingat, catat katanya. Catat, jadi walaupun kita sudah tua Pak, kita ini pelupa, maka dibantu dengan tulisan. Nanti pulang ke rumah, Bapak bisa merojaah lagi tuh, bisa mutolaah lagi. Ya, karena begini Pak. Kenapa saya sarankan? Saya sarankan menulis. Saya sarankan banget nih. Karena bukan hanya ngikutin budaya santri ya. Saya sarankan, walaupun kita ngaji umum begini. Kenapa kita sarankan untuk menulis? Karena target kita ngaji bukan hanya memahamkan kita sendiri, tapi yang kita cari adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu manfaat itu dua cirinya Pak. Apa ilmu manfaat? Yang pertama cirinya, yang pertama ilmu yang kita dapat kita sendiri amalin. Dapat ilmu apa nih? Kita amalin. Prioritas itu Pak. Dapat ilmu apa? Kita praktekin. Satu. Yang kedua, tanda ilmu manfaat adalah selain kita amalkan, kita sampaikan ke orang lain. Ajarin lagi. Maka metode menulis ini harus kita budayakan Pak. Supaya Bapak bisa mentransfer ilmu yang kita dapat ke keluarga minimal. Pulang haji nih, budayain Pak. Budayain. Ada timing khusus di mana Bapak, istri, anak ngumpul. Entah itu habis makan, entah itu kapan lah. Nih habis hari Ahad begini kan Bapak nggak ada acara keluar nih. Kan banyak di rumah sama anak-anak. Ya sesekali lah Pak, jangan pegang HP semuanya, sekali-kali ngobrol gitu. Mah sini mah. Adik-adik kakak ngobrol sebentar nih. Ada Papa? Sini. Biasa kita, ayah mau sharing ilmu. Tadi pagi ada pengajian. Dia dengerin nih hasil pengajiannya. Bla 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 bla. Itu Bapak sudah transfer ilmu itu. Betul Pak? Bapak ngomong begitu tuh, ayah tadi ilmunya apa? Oh kata Pak Ustadz, orang kalau sedekah itu fadilahnya banyak, disebutin fadilah sedekah, bla 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 bla. Terus apa lagi ya? Oh iya, sunnah baik mengajarkan bahwasanya kalau kita mau barokah hidup kita harus pakai sunnah Nabi, makan pakai sunnah Nabi, tidur pakai sunnah Nabi. Oh gitu ya? Apa contoh sunnah makan? Jangan lupa baca Bismillah. Anak jadi tahu ilmunya tuh. Selain kita mempraktekkan, anak mempraktekkan, bilalah bapaknya meninggal dunia besok. Bapaknya meninggal dunia besok tuh, dikubur di pemakaman. Walaupun bapaknya meninggal dunia, karena kemarin dia sudah transfer ilmunya diamalkan istri anak-anaknya, maka selama anak istri baca Bismillah, ngalir pahalanya bapaknya. Untung apa tidak Pak? Masya Allah, ngalir transferan, transfer ngalir terus non-stop. Itu yang mesti kita pikirin, ya. Jadi jangan kita hanya menyibukkan amal buat kita sendiri, tapi jangan berpikir, ingat Pak, usia kita ini ada batasnya, umur kita ini ada habisnya. Ketika usia kita habis, stok udah amal tuh, maka kebaikan pun berhenti. Nah kita mikir sekarang gimana caranya kita berbuat hari ini, tapi kebaikannya transfernya lanjut terus gitu. Di antaranya adalah ilmu yang bermanfaat. Ya Pak ya. Nih atau kira-kira masuk kan nih? Masuk ya. Nah, kira-kira besok bawa buku enggak? Insya Allah. Kayaknya enggak ya. Insya Allah baik. Jangan kalah sama ibu. Saya bilang tadi nih, saya muji ibu-ibu lah ya, istri bapak nih. Ibu itu apik betul Pak, dicatat dia tuh. Bahkan kalau saya kurang ngomong aja nih, dia kritis. Ustaz, mohon maaf, tadi yang nomor 3 apa Pak Ustaz? Tuh gitu. Saking nggak mau ketinggalannya. Ustaz nomor 5 tadi apa Pak Ustaz? Dicatat sama dia tuh. Saking nggak mau ketinggalan itu, ibu tuh hebatnya. Ya, makanya fitrah ibu ini apik banget orangnya. Bukan hanya urusan rumah tangga ya, beres-beres rumah ya, masak, enggak. Ternyata urusan ilmu itu lebih apik gitu. Nah, ini satu hal positif dari ibu yang mesti kita contoh. Jadi kalau mereka ngaji suka bawa buku. Jarang Pak, jarang saya dapetin itu ibu ngaji tanpa buku, rata-rata bawa buku. Nah, di perumahan, kalau di kampung enggak. Kalau di kampung-kampung beda. Sarwaken aja bawa nah. Kalau saya isi pengajian ibu di kampung, aduh ini pada nyetir semuanya. Aduh, saya manggil. Kita assalamualaikum dia tidur di pojok. Dan ini yang biarin aja lah, apa-apa daripada bengong di rumah kan lebih baik di musola, di masjid walaupun tidur aja dulu itu di rumah. Yastaghfirullahu wa yatulahu min ba'di hatta yakni idza kana walad salihan wa qad alamal ab al-Qur'an wal ilm
fayakunu ajruhu liwalidihi min ghairi ayyaqusa min ajrihi walad syai'un. Nah, yang terakhir katanya, amal yang mengalir adalah siapa? Setiap orang tua yang meninggalkan anak-anak yang selalu mendoakan, beristighfar buat orang tuanya. Seorang ayah yang meninggal dunia dan dia tarokah yang meninggalkan, mewariskan anak yang mana anak tadi dia astagfirullahu, setiap saat beristighfar buat ayahnya, wailulahu, dan mendoakan kebaikan buat ayahnya yang sudah meninggal dunia, min ba'di, setelah ayahnya meninggal dunia, yakni idza kana walad salihan, maksudnya apabila anak yang ditinggal tadi adalah anak soleh. Kenapa? Waqad 'allamul abu al-Qur'an wal ilm, karena ketika masa hidupnya sang ayah tadi mempersiapkan anaknya dengan pendidikan Al-Quran dan ilmu agama. Nah, kembali lagi kepada konsep ilmu tadi, Pak. Yastaghfiru lahu wa yad'u lahu min ba'di hatta yakni idza kana walad salihan wa qad 'allamal ab al-Qur'an wal ilm fayakunu ajruhu liwalidihi min ghairi ayyaqusa min ajrihi walad syai'un. Nah, yang terakhir katanya, amal yang mengalir adalah siapa? Setiap orang tua yang meninggalkan anak-anak yang selalu mendoakan, beristighfar buat orang tuanya. Seorang ayah yang meninggal dunia dan dia tarokah yang meninggalkan, mewariskan anak yang mana anak tadi dia astagfirullahu, setiap saat beristighfar buat ayahnya, wailulahu, dan mendoakan kebaikan buat ayahnya yang sudah meninggal dunia, min ba'di, setelah ayahnya meninggal dunia, yakni idza kana walad salihan, maksudnya apabila anak yang ditinggal tadi adalah anak soleh. Kenapa? Waqad 'allamul abu al-Qur'an wal ilm, karena ketika masa hidupnya sang ayah tadi mempersiapkan anaknya dengan pendidikan Al-Quran dan ilmu agama. Nah, kembali lagi kepada konsep ilmu tadi, Pak. Kenapa? Sebab karena orang tuanya mengajarkan itu anak Al-Quran, ilmu dan adab akhlak dari sekarang itu, Pak. Mumpung belum terlambat, ya. Fayakun ajruhu, maka masya Allah, asbab daripada doa istighfar anak, maka si bapak mendapatkan kebaikan-kebaikan min ghairi ayyaqus, tanpa mengurangi pahala sedikit pun. Bahkan bukan itu aja, Pak. Bukan itu aja. Bukan hanya doa, bukan istighfar. Anak soleh itu berpikir begini, Pak. Dia akan selalu ingat kebaikan orang tuanya. Dulu aku sekolah, ayah yang biayain. Dulu aku kuliah, ayah yang biayain. Maka ketika anaknya sudah sukses, sementara ayah sudah tidak ada, anak hanya bisa mengenang kebaikan, anak akan berpikir bagaimana hasil daripada kerja anak yang tadi akan dia salurkan sudah jadi pahala buat orang tuanya. Apa? Di antaranya si anak tadi akan bersedekah atas nama orang tua. Kira-kira bahagia nggak orang tua itu, Pak? Saya yakin bahagia, betul? Ini gitu maksudnya, ya. Ayo kita mikir ke sana deh. Jadi jangan sampai bapak hanya dimanfaatin anak. Kita habis-habisan kerja puntang panting sampai sakit-sakit kemana-mana, tapi satu sisi anak kita ngajarin agama, Pak. Nauzubillah, anak nanti gede bakal jadi anak durhaka, nauzubillah, ya, karena tidak dididik agama. Sedikit lagi, Pak. Faida kana walid la yu'allimul Qur'an. Sebaliknya apabila orang tua, katanya, apabila orang tua la yu'allimul Qur'an wal ilm, orang tua ini tidak mengajarkan si anak tentang Quran dan ilmu agama, akan tetapi wa yu'allimu tariqal fusuq, sebaliknya malah orang tua ngajarinnya nggak benar. Tariqal fusuq artinya jalan-jalan kefasikan, ngajarin anak nggak benar. Karena banyak sekarang orang tua tanpa sadar mengajarkan tidak benar, Pak. Banyak, Pak. Dia nggak sengaja ngajarin keburukan, tapi sebetulnya ngajarin keburukan. Apa contohnya? Ada yang berat apa ini? Ada bapak, nauzubillah, ya. Ada bapak dia cari nafkah, tapi nafkahnya nggak halal gitu.
nafkahnya halal. Ya kalau keren dikit korupsi, ya atau dengan cara mencuri. Ini lama-lama anaknya tahu dia bapaknya koruptor, bapaknya pencuri, ya dan sebagainya. Itu kan secara tidak langsung ngajarin anak, betul Pak? Pokoknya banyak orang tua yang mengajarkan kepada anak-anak thariqal fusuk, hal-hal yang negatif. Nah, apa yang terjadi? Yakun wisruhu ala abihi min ghairi ayyan wasmin muzal. Maka dengerin ya Pak. Kalau ada orang tua ketika hidup tidak ngajarin agama, bahkan ngajarin keburukan kepada anaknya, mengajarkan kefasikan kepada anaknya, ngajarin kemaksiatan kepada anaknya, maka nanti kalau bapak itu mati, anak masih lanjut maksiatnya, anak lanjut dengan keburukannya, maka dosa-dosa si anak tadi mengalir kepada bapaknya. Kan ngeri, betul Pak? Mau pilih mana nih? Mau ngalir pahala apa dosa? Pahala dong. Ya tergantung kita sekarang. Kalau bapaknya rajin ngajarin anak Quran, adab ilmu agama, nanti ketika mati transfer pahala ngalir itu sama kita. Karena kebaikan anak ngalir ke kita. Anak sholat kita dapat pahalanya, anak ngaji dapat pahalanya. Yang bermanfaat, ya. Yang ketiga awalin soleh mula. Yang ketiga adalah anak-anak yang soleh, yang ketika orang tuanya meninggal dunia, anak-anak tadi akan selalu mendoakan kebaikan buat orang tuanya. Ya, saya ulangi lagi nih Pak. Apabila anak Adam meninggal dunia, apalin karena bapak nggak bawa catatan, apalin nih, ngomongin sama istri, pesan saya, ngomongin sama istri, sama anak, dengerin hadis Nabi, saya ulangi, apabila anak Adam meninggal dunia, terputus amal perbuatannya, kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariah, yang kedua, ilmu yang bermanfaat, yang ketiga, anak yang soleh. Coba ulangi lagi yang pertama Pak. Kiranya cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.